Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online ini. Hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat penting dan menarik untuk kita miliki di tengah pergumulan, di tengah permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan mungkin saat Bapak Ibu mendengarnya, saat Bapak Ibu mengetahui hal apa ini, Bapak Ibu akan bertanya, kenapa? Kenapa harus kita melakukan hal tersebut? Kenapa di tengah banyaknya cobaan, banyaknya pergumulan, banyaknya masalah yang sedang menghampiri kita, kita justru diminta untuk melakukan hal tersebut. Dan hal tersebut adalah sukacita. Kenapa kita membutuhkan sukacita di hari-hari ini? Sukacita adalah salah satu aspek, salah satu poin, salah satu buah dari antara banyaknya buah-buah roh. Buah-buah roh kudus, buah-buah yang diperlukan atau diwajibkan untuk dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan terkait dengan hal ini, saya memiliki peristiwa, saya mengingat tentang kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu saat saya masih kecil, saat saya masih bergantung kepada orang tua saya. Kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Seringkali sebagai anak kecil, sebagai seorang anak yang rentan dengan kecelakaan dan lain segala macamnya, bukan hanya 1-2 kali saya mendapati diri saya jatuh dari sepeda. Bukan hanya 1-2 kali saya mendapati diri saya harus menangis karena suatu kejadian yang melukai saya. Harus menangis karena suatu kejadian yang membuat saya merasa sakit, merasa tertekan, dan membuat saya merasa sedih. Sering kali. Contohnya saat saya jatuh dari sepeda, saat saya ditinggal oleh orang tua saya, pergi ke suatu tempat, saya pasti menangis karena saya merasa kesepian, saya merasa ditinggalkan. Dan juga saat saya tidak dibelikan mainan, saya juga merasa sedih. Sering kali saya mengalami momen-momen di mana saya harus menangis. Dan yang menarik, dan yang mungkin selama ini bukan menjadi suatu hal yang spesial atau signifikan di dalam kehidupan kita, yaitu setiap kali saya menangis, keluarga dan orang-orang di sekitar saya akan melakukan satu hal, yaitu membilang atau menyuruh saya untuk diam. Mereka semua berkata kepada saya, "Shh, shh, udah jangan nangis lagi, udah jangan gitu lagi, udah stop, udah jangan nangis lagi." Dan seperti itu. Satu hal yang selalu dituntut atau diutarakan kepada saya setiap kali saya merasa sedih, setiap kali saya merasa di dalam tekanan, setiap kali saya merasa ada di dalam pencobaan adalah diminta untuk berhenti. Berhenti dari sedih saya, berhenti dari perasaan sakit saya, berhenti dari merasa tertekan saya, dan berhenti dari berbagai macam hal lainnya. Berhenti. Dan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Filipi, Paulus tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua saya. Paulus tidak meminta orang-orang di Filipi untuk berhenti saja dari keadaan tertekan mereka. Paulus tidak hanya meminta orang-orang di Filipi, jemaat-jemaat di Filipi untuk berhenti saja dari rasa takut mereka, dari rasa sedih mereka karena jauh dari Paulus, dari rasa cemas dan khawatir mereka akan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, yang ada di dalam keseharian mereka sebagai seorang Kristen. Paulus tidak hanya meminta kepada mereka untuk berhenti melakukan hal-hal tersebut, melainkan Paulus meminta mereka untuk bersukacita. Jika kesedihan ada di sebelah sini, dan berhenti ada di sebelah sini, Paulus meminta mereka untuk melakukan yang ada di sebelah sini, yaitu sukacita. Paulus menuntut mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih dari hanya tidak sedih, lebih dari hanya tidak cemas, tidak khawatir. Dikatakan di ayat 4, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah membacanya di Filipi 4, ayat 4-9. Ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Paulus mengatakannya dengan penekanan untuk bersukacitalah.
Ini merupakan kalimat perintah yang mengatakan bersukacitalah. Ini adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh orang-orang di Filipi saat itu. Mereka ada dalam tekanan, mereka ada di dalam suasana di mana dunia tidak sama, dunia tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau. Dunia mendesak mereka, dunia menjepit mereka, dunia mendorong mereka. Dan hal yang mungkin harusnya mereka pikirkan atau ada dalam hati mereka adalah kekhawatiran. Namun Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hal ini sangat menarik Bapak Ibu karena boro-boro harus bersukacita dalam keadaan, contohnya di dalam apa yang kita hadapi sekarang. Boro-boro bersukacita. Untuk nggak cemas aja susah banget. Untuk nggak mikirin besok makan apa aja susah banget. Untuk nggak mikirin nanti keluar rumah pakai apa aja udah susah banget. Untuk nggak mikirin semua hal itu aja susah banget. Gimana kita bisa bersukacita? Bolehlah kalau beriman, boleh. Bolehlah kalau cuman nggak bersungut-sungut, bisalah. Bolehlah kalau cuman ini dan itu. Tapi untuk bersukacita, ini a whole different level. Sepenuhnya ada di level yang berbeda, tingkat yang berbeda. Dan makanya ini disebut buah roh. Dan makanya sukacita disebut buah roh. Seringkali kita salah mengartikan sukacita. Seringkali kita bilang, oh kalau gua dapat ini, kalau saya dapat ini, baru saya bersukacita. Oh misalnya saya waktu kecil, saya hanya akan bersukacita kalau misalnya saat saya menangis, tiba-tiba saya dikasih hadiah. Saya mungkin bisa bersukacita. Atau di dalam ulang tahun saya diberikan sesuatu yang saya inginkan. Mungkin saya bisa bersukacita. Dan lain sebagainya. Kita katakan kita bisa bersukacita kalau kita dapat ini. Kita bisa bersukacita jika kita mendapatkan ini. Dan lain sebagainya. Sukacita menjadi sangat murah artinya, sangat kecil artinya. Karena kita menyandingkannya dengan sesuatu. Kita menyandingkannya dengan hadiah yang harus kita dapatkan supaya bisa bersukacita. Tetapi dalam keadaan ini, Paulus menyatakan satu hal yang sangat berbeda. Dia menyatakan bahwa sukacita harus bisa dilakukan bahkan di tengah keadaan yang sangat berat sekalipun. Makanya di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Ini juga menarik sekali Bapak Ibu karena di tengah permasalahan dan di tengah pergumulan yang dimiliki orang-orang di Filipi, mereka pertama disuruh bersukacita, dan yang kedua, bukan hanya bersukacita, mereka harus bisa menunjukkan kebaikan hati mereka kepada orang banyak. Buah yang ada di dalam diri harus bisa terlihat di depan orang banyak. Jadi pertama terkait dengan sukacita, saya mau sampaikan bahwa sukacita itu membuahkan aksi. Sukacita harusnya menjadi dampak buat orang lain. Sukacita harusnya memberikan dampak langsung kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita bersukacita, harusnya kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan samakan senang yang duniawi dengan sukacita yang adalah buah dari Roh Kudus ini. Saya tidak sedang membedakan dua kata antara senang atau bahagia dengan sukacita, tidak. Namun saya mau katakan bahwa jangan sampai kita mengurangi makna sukacita. Karena kita pikir, oh sukacita adalah saat kita senang. Saat kita dengan diri kita sendiri berbahagia. Nggak peduli orang lain sedih, nggak peduli orang lain tersiksa, nggak peduli, yang penting kita senang. Contohnya kita bilang, oh sukacita tuh saat saya misalnya balas dendam kepada musuh saya. Itu bukan sukacita Bapak Ibu. Sukacita menurut Paulus, yang berdasarkan apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang di Filipi, adalah saat kita berbuah, dan buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama, yaitu sukacita harusnya mengenai atau memberi dampak langsung kepada orang-orang di sekitar kita. Sukacita bukan untuk diri sendiri, tapi buat orang banyak. Dan yang kedua, terkait dengan sukacita Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat 6. Hendaklah
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ya, seberapa di antara kita merasa bahwa sukacita itu hanya saat kita nggak bersedih. Tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa sukacita melampaui tidak bersedih, Bapak Ibu. Sukacita melampaui tidak khawatir. Dan sukacita tidak hanya dilakukan dengan diri sendiri. Sukacita yang sesungguhnya tidak bisa kita dapat melalui kekuatan kita sendiri. Melainkan dikatakan melalui penyerahan penuh kepada Tuhan, melalui doa kepada Tuhan, melalui penyampaian seluruh keinginan dan permohonan kita kepada Tuhan. Sukacita tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan cara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam permasalahan yang kita miliki sekarang, makanya seringkali kita bilang ini mustahil untuk bersukacita karena masalahnya terlalu besar, badai terlalu kencang, dan godaan dan goncangan terlalu melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita berpikir demikian, jelas tidak mungkin kita bersukacita. Tidak mungkin kita mendapatkan kekuatan. Akan tetapi, saat kita berhenti khawatir, kita mengambil sikap tenang, dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Berhenti. Seperti yang dikatakan oleh orang tua saya kepada saya saat saya menangis, berhenti, jangan nangis lagi. Saat kita semua berhenti dari pikiran kita pribadi, dengan ketakutan kita pribadi, ekspektasi pribadi, kita hentikan semua, dan kita mulai berfokus kepada Tuhan, dan kita menyerahkan semua kepada Tuhan, disitulah sukacita muncul. Disitulah sukacita yang abadi muncul. Karena bukan kekuatan kita, karena sukacita ini adalah roh, sehingga roh sendirilah yang harus menanamkan benih di dalam diri kita. Sukacita tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri, melainkan melalui roh yang diberikan kepada kita, yang kemudian bertumbuh, yang berbuah di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Jika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, jika kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, permohonan dan keinginan kita kepada Tuhan, sukacita muncul. Dan bukan hanya sukacita, saat sukacita ada di dalam kehidupan kita, saat kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Satu hal yang minggu depan akan dibahas oleh pengkhotbah selanjutnya, yaitu damai Tuhan pun akan muncul. Damai yang berasal dari Allah pun akan muncul. Saat sukacita tinggal dalam kita, damai yang adalah kemampuan untuk berdiri bahkan di tengah badai, itu akan muncul dan hidup di dalam kita. Dan poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, yang penting juga untuk diketahui, kalau yang pertama, tadi katakan bahwa sukacita itu bukan untuk diri sendiri. Sukacita seharusnya bisa dirasakan oleh orang lain. Saat kita bersukacita, buahnya harus nyata dalam kehidupan orang banyak. Dan yang kedua, terkait dengan sukacita, ini tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari Tuhan saja. Bukan hanya kita berhenti khawatir, melainkan kita berhenti khawatir dan kemudian kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Sehingga kita dimampukan, kita diberikan benih roh sukacita di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mendapatkan sukacita, kita ada di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Hal yang pertama, sukacita itu bukan untuk diri sendiri. Kedua, sukacita tidak berasal dari diri kita, bukan berasal dari kita, melainkan dari Tuhan. Dan yang ketiga, sukacita muncul melalui
usaha yang tepat, usaha yang benar, usaha untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk menjadi lebih baik, untuk memikirkan segala sesuatu yang baik. Sukacita muncul dari pikiran yang berfokus kepada Allah. Apa yang mulia, apa yang baik, apa yang sedap didengar, semuanya itu saat kita masukkan di dalam kehidupan dan pikiran kita akan memunculkan satu hal yang namanya sukacita. Dan yang terakhir, ini tidak ada di dalam bacaan kita ayat 4-9. Namun ini sangat penting saat kita memahami apa itu sukacita. Dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 11-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini penting karena untuk mendapatkan sukacita, kita harus memiliki perasaan cukup. Dan perasaan cukup tersebut tidak berasal dari mana-mana, tidak muncul dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tidak, melainkan muncul dari kesadaran kita bahwa Kristus lebih dari cukup, bahwa Christ is enough, dan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan ajarkan. Mampukan kami dalam keadaan yang kami alami hari-hari ini, bukan hanya untuk berhenti takut, bukan hanya untuk berhenti khawatir, melainkan untuk bisa bersukacita karenanya, untuk bisa tetap menjadi dampak dan berkat bagi orang lain, untuk tidak hanya berfokus kepada diri kami, tetapi kepada Tuhan dan kepada seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah kami, setiap hal yang ingin kami kerjakan, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.